Nah, kita masuk ke rata-rata gabungan. Nah, ini kadang masuk di soal kayak TPS ya, kalau dulu TPA, dan bahkan mungkin ke STAN ya, sekolah kedinasan dan STIS lainnya. Nah, ini rumus dari rata-rata gabungan itu adalah N1 dikali X bar 1 ditambahin 2 kali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. N1, N itu menyatakan banyaknya data ya. Jadi nanti di sini bakal ada dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, atau kelas A dan kelas B dan sebagainya. Jadi N itu adalah banyaknya data ya, jumlah setiap anggota di masing-masing kelompok. Sedangkan X bar itu adalah rata-rata ya, rata-rata kelompok pertama, rata-rata kelompok kedua. Nah, jadi untuk soal ini kita baca, rata-rata nilai tes matematika 10 siswa adalah 65. Nah ya, berarti di sini ada 10 siswa. Nah, itu kita anggap N1. Berarti kita buat diketahui N1-nya adalah 10. Dan rata-ratanya adalah 65. Berarti ini X bar 1 ya, sama dengan 65. Jika ditambah 5 nilai siswa, nah berarti ada yang baru masuk nih. Nah, itu jadinya N2 ya. N2-nya adalah 5. Ternyata setelah masuk 5 orang siswa ini, rata-ratanya berubah menjadi 70. Berarti ini adalah X bar gabungan. Nah, yang ditanya berapa sih nilai rata-rata 5 siswa tadi, ya kan? Nah, berarti yang ditanya adalah X bar 2. Nah, tetap walaupun yang ditanya bukan X bar gabungan, kita gunakan rumus X bar gabungan ya. Nanti bakal bisa jadi dipindahkan ruasnya gitu ya. Nah, jadi jangan panik intinya kalau ada soal seperti ini. Nah, X bar gabungannya siapa, Miss? Ini ya, 70. Berarti 70 sama dengan N1-nya adalah 10. X bar 1-nya adalah 65. Ditambah N2-nya adalah 5. Kita kali dengan X bar 2-nya. Nah, ini kan belum tahu, iya kita buat aja variabelnya tetap ya, X bar 2 per 10 ditambah 5, itu dia. Menjadi 70 sama dengan 10 dikali 65 adalah 650. Ditambah 5X bar 2 per 15. Nah, setelah itu kita kali silang ya. Nah, 70 dikali 15 berapa? Nah, jawabannya adalah 1050. Berarti 1050 sama dengan 650 ditambah 5X bar 2. Nah, ini menjadi 5X bar 2 sama dengan 650-nya pindah ke kiri ya, berarti jadi kurang. Hasilnya adalah 400. So, ini jawabannya adalah 400 dibagi 5, 80. Choice-nya adalah yang C. Oke, yang bagian kedua, pemusatan data adalah modus ya. Jadi modus ini nilai yang paling sering muncul ya. Jadi kalau untuk datanya tunggal, clue-nya itu hanya lihat frekuensi yang paling besar ya, itu dia. Nah, untuk data kelompok ada rumusannya ya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2, lalu kita kali dengan P. Nah, D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yang di atas ya. Dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yang di bawahnya, itu dia ya. Sedangkan P-nya adalah panjang kelas. Supaya lebih paham kita ke soalnya. Nah, di sini tentukan modus dari data yang disajikan dalam histogram di samping. Nah, di sini nanti ketika ujian kalian mungkin dikasih tahu hanya tabel atau histogram atau OGIF. Nah, setelah tahu bentukan penyajian datanya, itu harus kita olah menjadi ke tabel ya. Nah, di sini di gambarnya itu yang paling kiri itu 29,5 ya. Nah, gimana Miss cara buat ke tabel ya?
Nah, 29,5 ini kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 30. Ini dia ya. Lalu 34,5 ini kita kurang dengan 0,5, dapatnya 34. Nah, gitu dia. Setelah dapat interval pertama, untuk interval selanjutnya tidak usah kita lihat lagi histogramnya. Cukup kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa, Miss? Ini 34,5 kita kurang dengan 29,5. Nah, nanti kita dapatkan panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal tambah-tambah 5 aja ke bawah. Nah, menjadi 35, 40, 45, 50, 55 sampai 60. Kenapa sampai 60, Miss? Iya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 interval. Nah, oke, sekarang kita mulai cari tepi bawahnya. Di sini kelas modusnya itu kita lihat yang frekuensinya yang paling banyak, paling besar. Nah, di sini MO-nya ya, modusnya 12. Yang lain 3, 5, 8 dan 2. Jadi yang paling besar adalah 12 ya. Oke, kita cari dulu tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya sama dengan batas bawah kita kurang dengan 0,5. Nah, ini jangan kebalik ya. Tadi kan dari gambar ke tabel kita tambah 0,5 ya kan. Tapi setelah di tabel kita mau cari tepi bawahnya, kita kembalikan lagi ya. Kita kurang 0,5. Berarti ini menjadi 45 dikurang 0,5. Jawabannya adalah 44,5. Lalu D1. Nah, D1 tadi kelas modus dengan kelas sebelumnya kita kurangkan. Berarti 12 kita kurang dengan 8. Hasilnya 4. Untuk D2-nya berarti 12 kita kurang dengan sesudahnya 6. Jawabannya 6. Panjang kelasnya tadi sudah dapat ya, 5. Berarti modusnya sama dengan 44,5 kita jumlahkan dengan D1. 4 per 4 ditambah 6. Kita kali panjang kelasnya adalah 5. Berarti ini menjadi 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Nah, di sini kita lihat 5 sama 10 bisa ya disederhanakan ya. Nah, di sini 1, di sini 2. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya kan? Berarti 44,5 kita tambahkan dengan 2. Berarti jawabannya adalah 46,5. Choice-nya adalah yang B ya, 46,5. Nah, kita sampai ke bagian yang terakhir ya, yang C ya, median. Untuk bagian C median, ini kebetulan median ini adalah nilai tengah ya. Nah, nilai tengah ini persis ya, bukan mirip lagi ya, persis dengan kuartil tengah atau Q2. Nah, kebetulan Q2 ini masuk ke ukuran letak data. Jadi nanti akan kita bahas nilai median sekaligus kuartil tengah di pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi Miss kasih gambaran ya, rumus untuk mencari median atau kuartil tengah Q2 itu adalah tepi bawah ditambah setengah kali N dikurang F kumulatif dibagi FI dikali P. Oke, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Miss ada kata-kata motivasi ya. Nah, di sini katanya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi tetap semangat, walaupun mungkin sekarang belajarnya masih terbata-bata, insya Allah nanti bakal lancar ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.